Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keafiatan, istiqomah Allah SWT. Agar menghormati Bapak Kepala Desa, Bapak Kadus, Bapak Agama, Bapak Masyarakat, lengkapnya hadirin hadirat majelis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat pertama kembali kami mengajak kepada tiap pengurus kami untuk selalu mengucap kalimat syukur, kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis yang berkah ini tercatat sebagai tambahan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kedua kali sebagai wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, mari kita mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari baginda Rasulullah SAW. Hadirin Bapak, Ibu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan Nabi sasampun kesampaian isi guru yang berus kami tadi, bahwa sejatinya hari ini kita berkumpul dalam langkah halal bihalal dengan tujuan supaya kita saling maaf-memaafkan. Sebab di dalam Al-Quran, ketika kita ingin selamat nanti di perjalanan yang sangat panjang yaitu negeri akhirat, harus dua sholat. Saat pertama, hablum minallah, hubungan tergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kedua, hablum minannas, hubungan tergantung sesama manusia. Sehingga dengan ibadah Ramadan yang sudah kita laksanakan niki sebagai bentuk praktek adin sholat saat dua baru ini. Hablum minallah, sholat lewat puasa, lewat sholat, lewat sembahyang sunnah tarawih dan seterusnya, terperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi selesai bulan Ramadan, datang hari raya Idul Fitri, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Niki ada sholat hubungan dengan sesama manusia. Tidak nabai di hari raya, saat hari raya niki ada selepan senang. Tidak nabai semata keluarga, masyarakat dan syarat kelapahan, ia buta syariatkan zakat fitrah. Selepan senang, selepan bahagia. Inilah cara Allah memperbaiki hubungan sesama. Nah tentu seorang manusia, seorang masalah, seorang ujian pasti narak. Entah masalah ini amak gaji seina, bapak ibu, atau amak gaji anak, atau anak patuh anak, atau mungkin ipar gaji ipar, menentu gaji mertua, sumber masalah macam langat. Sehingga ada yang amal di akhirat, maka ia bukti syariatan saling maaf-memaafkan. Sehingga orang Indonesia mengistilahkan dengan ajaran halal bihalal. Nah, inilah tujuan yang perlu kami mati. Sampun baru kesampaian persidangan Allah ini, masya Allah berat. Di dunia doang lemah kesidang rel. Karena seminar dari TV ketika Arab sokok dengan berkasus bermasalah duduk di kursi panas tersidang isi hakim-hakim ini, masalah tinjau luar biasa, takut luar biasa sampai dia tahu menjawab sokul pendek malah sokul kotoran, saking takut. Padahal saat ketuaan ini manusia pada makanan ini nasi masih keluar hakim ini kalau sang ketujuh dia lalu keping ketuaan luar biasa si takut. Padahal seandainya ke penjara masih bagaimana di penjara. Seandainya berganti, tinggal dia nggak biar jual bangka punya ganti isi bentuknya kepek selesai. Tetapi persidangan Allah ini beda. Sehingga baginda Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an. Lema jelu kiamat
Tidak mungkin sopo hamba niki jak langkah kakinya di hari kiamat sampai jak terketuan sida-sida Allah tentang 4 perkara. 4 perkara pasti tercek sida-sida Allah. Nah, maka mati ini ada yang baik terpesolah sa-4 ini. Bisa 4 ini pertama an umrihi bima afnahu. Tentang umur Nabi lengkadu umur. Makin yang pelonggo sami hidup langan baru kelahir sampai tahun makin ini ada seumur 20, ada seumur 13, ada seumur 50, bahkan ada sampai umur 60 tahun. Nah ini kita cek, ini lengkadu umur. Sehingga sebuah sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, man khairun nas? Bisa tersebut manusia yang paling soleh. Maka Nabi SAW menjawab, man tala umru wa hasuna amalu. Seisa paling bilu umur sholat amal nikilah dengan sholat manusia. Terus Malik sahabat ini bertanya, ya Rasul, masyarun nas? Bisa tersebut manusia lagi. Sehingga beliau berkata, man tala umruhu wa sa'a amalu. Manusia sebilu umur lagu pegawaian lagi. Nah, mudah-mudahan yang belum kami ini kita termasuk dengan manusia sholat segedu umur ini sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anta cek umur yang belum kami. Dan alhamdulillah makin yang pelunggu kami diberi nikmat sehat, diberi nikmat sempat. Bukedut umur sehat sempat ini kedut hadir di majelis ini berarti umur dan ini bermanfaat. Lagu bahaya masih nikmat sehat sempat ini bapak-bapak ibu-ibu. Sebab baginda Rasulullah SAW menyampaikan nikmatani makulun fihi makasiru minan nas as-sehat wal farah. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia lalian 2 nikmat niki. Pertama sehat dan sempat. Kembali dengan gawe maksiat jika dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sempat. Sehingga orang-orang yang hidup di daerah-daerah maju kembali terjadi kemerosotan moral, pembunuhan, minum-minuman khamar kembali. Karena ia nadik pegawaian, ia nganggur, pengangguran. Si nadik pegawaian, pengangguran, muncullah seorang konflik, kejahatan, pembunuhan, perampokan, dan lain sebagainya. Bukan dan juga sehat sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah SAW. Lemon sakit, dia mungkin ya gawe terus. Sila kalau maling, kalau maling jengkung kena ngajar mungkin. Maka kemungkinan besar lemon sakit pecun zikir lebat balik. Maka oleh karena itu umur yang Allah berikan sehat semakin sempat semakin, maka ada yang terbaik gunakan umur itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saran ibadah ini bapak ibu di napa sekedar sembahyang doang saya sebut ibadah, di napa puasa doang saya sebut ibadah. Maka 24 jam ini bisa bernilai ibadah. Berbicara pas kerja tidak baca dulu mana-mana Bismillahirrahmanirrahim, maka tidur kita sampai 6 jam ini bernilai ibadah dengan awalnya tidur dulu. Nah pas terbangun Alhamdulillahirabbil alamin. Dikembali butuh baca dulu kan alhamdulillah. Sebab butuh sampai tuis malik ini Allah yang hidupkan kita. Bukan karena keinginan kita, Allah yang hidupkan kita. Bersyukur ini tuis. Tak satu tulis mati jika terperti mati. Matuani wajib ketua malaikat marah buka. Alhamdulillah bau tenaga malik ia putus suruh kena alhamdulillah. Nah selesai tertulis biasa bela jadi mulai. Maka saat pertama di dalam jadi arah dulu tanya si baginda Rasulullah lagu lama apa habis bila. Selesai baca alhamdulillah. Nah, lepas tu selesai jadi biasa kami lagi asal sembahyang ya. Barang belai lapar nyapa pas berkeluar baca bismillah. Selesai berkeluar baca alhamdulillah. Setelah nyapa belai biasa selalu ngarat sila, sejauh kebangkat sila.
Nah pas terlalu narik lalu begawian baca bismillah jaga peta rezeki karena Allah ada senang ibadah. Lama jam pitu berangkat begawian sampai zuhur, maka jam pitu sampai zuhur ini bernilai ibadah. Tak ngawis di bangka, tak marat sepi bangka, luar sepi bang, negara bengkak segala mau terpahala ibadah. Di nafas kita sembahyang puasa itu, maka tidak baik lupa bismillah baca Allah. Ada umur terberkah, nafas tercek masih di situ Allah. Alhamdulillah umur sejelos malam 24 jam tetap awali si bismillah, tetap akhiri si alhamdulillah, tetap pegawai karena Allah. Insyaallah umur terberkah aman. Lamun tercek umur ni diberkah, dia harap nilai ibadah. Tercek dia tahu bismillah, dia doa alhamdulillah, sembahyang dia puasa, biaran seorang umurnya. Anda tak susah lah. Ini kisah pertama pasti tercek sini Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasa kedua pasti terketuan lewat an ilmihi fima fa'ala. Terketuan tentang ilmu, memilih fungsian ilmu. Nah ilmu wajib tertuntut berdasarkan ilmu pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wajib tertuntut ilmu setiap lulusan ini ada telu doang sebenarnya. Lamun ilmu lain niki fardu kifayah. Ilmu pertukangan wajib lamun memang dia dengan jadi tukang. Lamun dia wajib silapuan jadi tukang. Lamun silapuan jadi tukang, ya tahu urus sendiri. Ada dia tukang, ada dia berguru, jawab dan atau pertanian atau penjahit atau segala macam. Tapi yang wajib yang perlu kami tuntut setiap hamba Allah ada selamat dalam akhirat telu. Bisa telu niki. Pertama ilmu akidah. Ilmu berbicara terkenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat kepercayaan tentang sifat 20 ada semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar tentang sifat Nabi ada semakin yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nasa kedua ilmu wajib tertuntut niki ilmu syariat. Nabi kenal ilmu syariat, ilmu tentang hukum berbicara pegawai. Sembahyang ada cara, puasa ada cara, Nabi pun ada cara. Ikilah tersebut ilmu fikih atau ilmu syariat. Ada suruh dengan sembahyang berjumah. Kebetulan jika masjid ini terdengar suara speaker sholat, iya tuan milu berjumah di bangka. Pak pukul sampai berjumah, tentu berjumah lagi dia sesuai ilmu. Ada sembahyang 4 dengar. Kebetulan sila jadi imam naik pada bulan bentuk ilmu cara sembah. Aku akhir isi satuan bejulu naya jadi imam. Nampak sembahyang lah semangat lontar ruku sobul gas. Butuh ni ingat imam. Terdengar si makmum seremoni nimbang. Angkat imam ni ngantuk atas sembahyang imam. Terus makmum saya kedua nimbang. Lama dengan sembahyang di kampung Marawas. Nabu makmum saya kedua. Alhamdulillah pun dia nimbang. Dia batal selepas. Ini lah lama tegawai ibadah dia lain. Ayo betul-betul kebetulan dia masih di situ Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sakatalu wajib tertuntut adalah ilmu akhlak atau dikenal dengan istilah ilmu tasawuf. Berbicara lebih khusus, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa wajib. Lamun selain ini ya sila. Ilmu keduniaan ini sila. Sebab Imam Syafi'i berkata, man arada dunya fa'alihi bil ilmi. Saya milih sukses dunia harus dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilmi. Saya milih sukses akhirat harus dengan ilmu. Dunia doang butuh ilmu, apalagi akhirat. Wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi. Maka saya milih sukses dua-dua harus berdasarkan ilmu. Maka sila Bapak Ibu rahimahullah tidak terbaik bahasan majlis ilmu, majlis agama ini. Sampai Rasulullah SAW sampai sekedar lampak jauh majlis ilmu, wah ampuni dosa. Sampai ini wah ampuni dosa sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lampaan naik satu langkah terampuni ketinggian derajat. Langkah kedua terampuni dosa. Masya Allah. Ruang kelebihan. Sampai makhluk-makhluk searah elek lautan macam ruang empat-empat ini mendoakan kita kepada Allah adil dengan saat menuntut ilmu agama ini. Terampuni dosa sisi Allah. Ini ruang kelebihan cara ilmu agama. Dalil saat lain tersebut si baginda Rasulullah may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Saya sambil kehendaki solah sisi Allah, maka Allah memberikan pemahaman dalam ilmu agama. Ilmu. Terus saya kata dulu, pasti telah tercek sisi Allah. Nabi saya kata dulu, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta benda yang perlu usahani membela agama Nabi dengan ini harta benda. Sampai baginda Rasulullah menyampaikan setiap umat ini ada fitnah. Likulli ummatin fitnah. Setiap umat yang Allah utus di dunia ini ada fitnah umat-umat saleh. Dan baginda Rasulullah katakan umatku ada fitnah. Nabi fitnah umatku kata Rasulullah adalah al-mal harta benda. Luwe dengan bersiap saling mati bersama tonan pisah sedina semalam bercerai gara-gara ekonomi gara-gara harta. Nah ia tercek sih di sini Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Jalokia. Nah sehingga ahli hikmah berkata harta benda ni kita bagi telur. Bisa telur saat pertama harta benda yang kita konsumsi, yang kita makan, yang kita minum. Niki aneh baik. Ansogul ada sokok dengan ketika dia makan pas cek harga makanan sampai puluhan juta. Ada sokok dengan pas cek harga makanan 1.000. Ketika dia besok ada dan besok. Seandainya makin harga makanan sepiring 20 juta, Bu Malik tidak bin berkelur, andai tidak mai ke besok. Jadi pada nikmat ini besok ni besok. Ni harga 1.000, ni harga 20 juta. Nah, lamun tu besok bu sakit tiap. Kamu tak sakit tiap beres, WC. Nah, ketika keluar makanan niki lah harta yang kita makan terbuang sia-sia. Nah, terus harta saat kedua, harta yang kita simpan, entah simpan telek ratusan juta ya, atau simpan telek bawa galang ya, atau simpan terjaga elek lemari, nikmat sertifikat, BPKI segala macam. Nah, nikilah harta benda yang kita simpan, tetapi bukan milik kita. Sebab ahli waris bukan terproduk lah. Yang pelunggu sami umur temakin saya tahu lah. Selama 40 tahun langan masih balik sampai baca umur 40 tahun sibuk kepindah pegawai, mau kekeh, beli pangkat, beli servis segala macam. Nah pas umur 50 tahun meninggal dunia, wah tak jadi mati sehasil baru ni. Belum tentu terbaik di si ahli waris ni. Umur tu dia kedua ibadah, harta benda lelah terpindah, lalu dia termahu hasil. Simpan telek bank, simpan telek biar sertifikat telek bawa kasur, telek lemari terbaik di si ahli waris. Nah harta sahaja dulu adalah harta yang kita impakkan. Ternyata ialah harta benda ni. Benda kepeng 1 juta, 100.000 impakkan di rumahnya, 100.000 neki adalah harta kita. Jadi kembali harta benda 100.000 sebab dialah harta neki yang menolong kita lewat hidup ya. Lemu 100.000 neki belum tentu. Lalu kembali dengan ini tidak peduli. Ada suatu kisah sedik teman berangkat Jumat tu, solah rapi berpakaian. Jauh saya ke 1.000, boloknya kantong kanan. Ini ada kedua, mupi barat, ada berdeka sirat, jaga muda Islam masjid itu. Nah, terus ada 1.000, bolok dari kantong kiri, hanya ada telur barat kota amat. Nopun lemu liwat di julu, lemu, kamu dia liwat tu tak sebulan. Nah, tamu aja ke masjid, khotib naik mimbar, biasa nampak setan ni tu bergoda. Ngandul, nyerata zaman ni, cimit berita memang khotib naik mimbar ni. Nah, kebetulan betul liwat. Aku searah dengan ngandul, usaha gue.
Bisa saya terhubung dulu. Di teman sata. Selesai berjumpa anu warung. Bona cek dinar saya kan salah 1.000. Oh salah telur. Bona tulah malik. Terkunci lah bongkar salah lu. Nanti lah gambaran. Padahal saat saya keteribu ni, iya ya selamat. Agak warungnya sopo dengan kepeng 100.000 kance pengaji 1.000 ibaratnya pakai kotak kepeng. Jadi kebe sak 100.000 ni kira sekit, sak 1.000 lah 1.000 biji berarti 1.000 dengan bulan sak 1.000 sak 100.000 sedikit dah. Malah semangat. Nah biara sak 100.000 ni ia iri, jadi sak 1.000 itu kebe sak kedua ni. Jadi kotak hama tu, ni dia kotak. Lalu ni lah gambar. Apa kau saya sekali 1.000 kau saya? Lah, enggak. Soalnya masa ini yang penting harus semangat berimpak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas. Gue dah bapak ibu rahimakumullah, lamun meninggal dunia, harta benda niki dialah yang akan mengiring kita sampai kubur. Terus yang kedua, keluarga semantor mengiring kita sampai kubur. Yang kedua, yang ikut ketika kita meninggal adalah amal. Lagu-lagu waktuan guru selesai berdua, tulah kedua hendak sakit. Biasa amal. Tulah adalah bentuk harta benda ini. Sampai arah sokok dengan saking cinta nilai harta benda. Arab pertus kemadian, tipah kemadian, lalu baiklah, ada pertusnya lebih jualah, padahal sama hati itu pertus sedikit, lalu tulah, maka cara harta benda ini nolong yang perlu sampai akhirat, iya cara tadi berimpang, tetap harta benda ini bagi rezeki, tetap harta benda ini masjid, yayasan, dari pondok pesantren dan lain sebagainya. Ada lema ideologi amal sholat harta benda berarti aman lewat harta benda. Nah saat terakhir saat keempat jadi baru al-mukarram pengajian setengah jam masih 5-10 menit. Nah saat keempat saat terakhir saat pasti tercek lema di sini Allah Subhanahu Wa Taala anjis ini fima ablam tentang jasad awak mbele terfungsian awak yang berusaha berdoa tenaya sehat mbele tegadu lampa berdoa ima segar sehat nabi le tegadu berdoa awak seluruhnya nabi le terfungsian maka pasti tercek sini Allah Subhanahu dan syukur alhamdulillah manusia ini fisik dan ini paling soleh di antara makhluk-makhluk yang tercipta. Arab makhluk jin ini segita biaya berarti Arab ukuran makhluk ia nampak segita Arab lalu dia segita. Nah terus yang kedua malaikat ini dia luar gawe dosa kebaikan saja dilakukan lalu dia segita masih Arab ukuran dia berdua jasa. Arab makhluk yang kedua binatang hewan. Nah hewan ini pun Arab segita lalu betul dan sholat. Arab hidung bilola, Arab tiang bedela. Nah, bu manusia ini lengkap segita lalu ke sholat dari ujung kepala sampai ujung kaki ke sholat. Itu sebab Allah sudah tegaskan di dalam Al-Quran sesungguhnya kami ciptakan manusia sepaling sholat berbeda pada binatang. Tetapi Allah tidak melihat jasad kita seolah ini. Yang Allah lihat adalah amal jasad ini. Lebih fungsian. Ia yang dilihat oleh Allah, bukan bentuk fisik. Beda dengan binatang. Pun mahal harga binatang ini lantaran bentuk fisik. Sepi pun sampai mahal lemun mokok, lemun payah. Saya beli, seandainya beli murah harga, berarti harga sepi ini terletak pada berat badannya. Terus yang kedua, ada binatang yang dilihat dari warnanya. Ambil contoh, barat
4 koi, 4 arwana, nyampe ratusan juta. Padahal berat ini kisah kurang sekilo, 20 mahal. Dikembik warna sorak. Lah seandainya 100 juta je sedikit arwana terbeli 4 nila lah. Berdungan ini. Bes go se mepet semper ni mau tanduk ni nila. Harga sedikit arwana. Berarti letak kemuliaan harga nilai arwana ini ada pada warna kulit. Harap binatang dilihat dari suara, kedip kecil, cekak negara itu makin lebih lain. Hidup dengan mana-mana, nikah tu, atau PT pokat bang hilangkan. Kocek cerdas lagu kesolah suara bukan mahal sampai banget harap dengan berjual sampai 10 juta. Sama kedip pada kocek suara so. Berbeda dengan manusia. Seandainya manusia ini dinilai dari berat badannya, wahai keruan macam tamu surga. Macam cek dulu dia ni payah-payah lah. Jadi neraka pada lain ni. Untung dinilai dari berat badan manusia. Atau yang masuk surga dilihat berat 4 baru ni dilihat dari warna kulitnya. Berarti seolah-olah tu dia tamu surga. Selengi-lengi dia perlu tercek pasilah masih dia lengi neraka. Atau dilihat dari suara merdunya, berarti saya jadi korek-korek itu ini baru saya jadi korek baru ini. Iya saya tak masuk suruh bisa lengi-lengi suara dia tak tahu. Tapi syukur alhamdulillah yang Allah lihat adalah hati dan pegawaian jasad ini. Inilah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah mengatakan malam ya'rif qadrati ambi wijdaniha arafaha biwujudi fuqdaniha. Banyak orang yang tidak sadar betapa berharga suatu nikmat ketika nikmat itu ada. Tapi baru dia sadar betapa berharga nikmat ketika nikmat itu hilang. Nikmat sehat diteman hidup mahal harga nikmat sehat. Lemun wah datang sakit dia tetap hidup mahal nikmat sehat. Sampai mengandai-andai ya Allah mau kesehatan aku buat itu ibadah. Datang masjid ini berdujak akal lampau awak beli kan. Ini gembira dia sakit. Namun sehat bukan. Bukan itu. Dan ketika dia merasa nikmat hidup ini mahal, lalu mati. Jutaan manusia semakin dari alam barzah ini Nabi kemelek. Lalu tiap menunggu sami terketuan pasti tiba-tiba kemelek. Kemelek tiap balik dia punya senang. Melek kemudian 2-4 hari untuk bahagia. Melek kemudian anak dia punya senang. Melek harta sekian, melek partai sekian dia punya senang. Lalu tiap menunggu sami terketuan. Lalu jutaan miliaran manusia mati makin ini termasuk dengan soleh. Lalu terketuan apa meletak punya senang. Itulah kaduk dunia ni. Nampak milik sebenarnya itulah kaduk dunia dengan sehari maksiat milik itulah kaduk dunia. Ketobat, aku baju ibadah. Dengan saat soleh pun milik itulah kaduk dunia. Ia kurang hidup ni. Padahal soleh aku terlalu malik. Enggak kemilik. Berarti orang-orang yang mati pun sampai senang ada itulah kaduk dunia. Lagu dia pun. Nah dia perlu sami dunia makin malah milih mati. Kalau dengan bunuh diri milih mati susah, milih mati diri. Kejadian ini kita dengan salam dengan beriman sampai gantung diri. Wah neraka orang sama mati diri. Miliaran dengan mati milih tulang tubuh malah milih mati. Nah inilah dua gambaran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala ada yang terbaik aman dari akhirat, ia untuk tersuruh takwa. Seandainya dia terbaik takwa, teruji di sisi Allah dengan ujian ini, ia untuk terampuni dosa di sisi Allah. Sesolah-solah manusia pasti teruji sebagai dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebagai bentuk pengajian ini dan kisah searang ujian ini bapak ibu-ibu merasa satu dia sampai macam langan datang.
entah datang di kehilangan keluarga, entah datang di kehilangan masyarakat, tetangga segala macam. Lalu Allah SWT tegaskan sabar, lapang dada. Lalu bersabar, lapang dada, insya Allah dengan sebab ujian itu mau ampunan dosa. Loe dengan hina tiap perusahaan dia balas dengan hinaan. 1000 dengan fitnah kita, 1000 dengan caci maki kita, dia balas dengan bahasa yang sama. Maka 1000 kebaikan yang dilakukan oleh dengan 1000 nyempadak tiap dulu sepindah jawab tiap perusahaan. Ia sebut pahala gratis. Lalu imak ia sengke cara sabar itu. Isi sengke bulu ganjaran. Kamu disengke sekali. Baru pegawaian. Ada tembok tak ni? Tinggal nembok selesai. Coba biar aku ni biar cek sama ni mana. Baru mahal. Pelatihan kaji tukang tukang bangunan, kaji tukang saklena, lebih sengkean pegawai pasti lebih itu. Maka termasuk ujian semakin berat, maka butuh sabar, maka semakin duit paham. Nah biasa masalah niki konflik lanang internal lanang keluarga. Ada sopo dengan berugatin mererik. Seorang nina niki temaja isi dengan toa, bu hidup kaje mentoa. Nah mulai juga muncul konflik antara mentoa kaje bu kebetulan mentoa niki super cerewet, orang cerewet mana kok super. Nah pas mererik nyeku salah tak nyeku ngaletro sempra isi mentoa. Nampas meriah salah rasa terserah. Bu menentu ni saking monek tetap tersilih, tersemprot, terprotes. Ia pun di puncak kesabaran ni. Ia pun berharap menentang dia biar kebaja mati nampak. Siap ini. Nampak cerewet rasa baik. Mati si menentu. Insyaallah. Nah, kebetulan tentu jangan pilih mati. Bila misalnya tidak mati langsung, itu waktu tepat. Tak kacau, itu waktu tepat. Ayo pun lalu jauh sokok toko racun. Kebetulan dari pen toko, Pak, ada jualan racun, jangan racun.